Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labib bin Ngamul Aufa dengan nomor NIM 2310 2384. Dan saya Gufron Asari dengan nomor NIM 23102379. Jadi kami di sini mau diskusi tentang konsep pendidikan. Nah, sebelumnya mungkin dari Mas Gufron, apa itu sebenarnya konsep sebenarnya? Konsep pendidikan ya? Ya. Kalau menurut saya itu konsep itu kan ide, Ya. ide gagasan yang digunakan untuk memahamkan sesuatu. Nah, ketika nanti konsep itu disambungkan dengan pendidikan, maka bisa berbeda-beda prakteknya. Misalnya kan dalam matematika, bidang matematika itu konsep bisa fokus pada abstrak atau logika seorang. Kalau kemudian dihubungkan dengan bidang sosiologi, fokusnya konsep itu bisa di interaksi antar individu atau kelompok manusia. Mungkin konsep itu kalau gambaran saya seperti itu. Kalau menurut Anda tuh? Ya. Nah, sekarang pendidikan itu gimana ya? Kalau pendidikan sendiri kan sistem suatu kayak proses pendidikan itu proses pembelajaran yang bertujuan untuk agar seseorang itu bertambah, berkembang, jadi untuk menjadi dewasa. Tapi ya, sepengetahuanku ya yang pernah aku baca di internet di buku-buku. Jadi pendidikan itu berasal dari menurut KBBI, pendidikan itu merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku. Itu yang pertama, dalam usaha mendewasakan sikap. Nah, terus selanjutnya melalui upaya pengajaran dan latihan. Jadi dalam pendidikan itu ada beberapa prosesnya. Yang satu kan yang pertama, pendidikan itu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang. Nah, dengan cara gimana? Dalam usaha, maksudnya dalam usaha apa tadi? Prosesnya tadi untuk usaha mendewasakan Seseorang. dengan upaya apa? Pengajaran dan latihan. Itu sepengetahuanku tentang apa itu pendidikan. Mungkin jadi saya teringat ini terkait konsep pendidikannya. Salah satu yang terkenal itu tokoh nasional tuh dia terkenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Tahu nggak? Ki Hajar Dewantara. Tahu. Gimana itu? Kan konsepnya kan itu yang kita kenal kan apa itu? Semboyan tiga. Ya. Tut apa? Ing ngarsa sung tilodo, ing madya mohon karsa, tuturi handayani. Yang artinya itu di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, dan di belakang memberi semangat. Berarti bagus banget ya. Bagus konsep itu ya. Nah, misal itu, menurut saya juga misal itu diterapkan juga sangat-sangat diterapkan loh dalam Indonesia ini loh, sangat-sangat berhasil menurut saya. Ya, memang dapat dikatakan berhasil. Soalnya kan pendidikan yang di konsep pendidikan dari Pak Hajar Dewantara itu kan mencakup pendidikan itu terjadi tidak hanya di sekolah, bahkan di masyarakat juga terjadi, keluarga juga. Jadi nggak hanya di sekolah itu, nggak hanya formal, jadi semua itu bisa berkembang dimanapun berada. Nah kan sekarang kan gini kan, mungkin saya sudah mengutarakan terkait konsep yang konsep pendidikan dari tokoh dalam negeri kan ini kan. Jadi mungkin Anda ada pandangan, ada tokoh siapa luar negeri atau gimana itu terkait konsep pendidikan? Kayaknya saya pernah baca, benar. Ada. Siapa? Jadi saya pernah kemarin baca terkait konsep pendidikan ini. Nah, itu di jurnal. Jadi kamu tahu nggak Paulo Freire? Paulo Freire nggak tahu, kurang tahu, soalnya nggak pernah dengar itu. Wah, kurang literatur Anda. Ya emang, makanya itu mau menjelaskan apa? Oke. Jadi Paulo Freire itu tokoh pendidikan asal Brasil. Dan dia juga menjadi teoretikus pendidikan yang sangat berpengaruh di dunia. Pengkritik pendidikan gitu. Teorikus. Jadi pencetus pendidikan itu loh. Jadi sekarang lanjut, udah tahu kan? Ya, mungkin yang belum tahu konsepnya bagaimana terkait benar. Jadi konsep pendidikan menurut Paulo Freire itu di situ Paulo Freire menetapkan konsep pendidikan itu sebagai pembahasan dalam pemikiran. Gitu. Terus di Paulo Freire juga mengemukakan teori itu. Mengemukakan teorinya.
Itu seperti yang pertama. Mungkin yang aja Pak. Kayak misalnya kan itu kan kalau tadi kan mengungkapkan teori pendidikan, mungkin inti dari teori dari Paulo Freire itu mungkin apa saja? Yang pertama tadi, seingat saya ya, humanisasi. Humanisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan hadap masalah atau problem posing education. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, yang terakhir konsientisasi atau kesadaran kritis. Nah, jadi Paulo Freire itu mengomongkan 3 itu. Nah, karena terus dalam memandang pendidikan lama itu kan, pendidikan lama itu seperti Paulo Freire itu seperti gaya bank menurut dia. Seperti gaya pendidikan gaya bank. Apa tuh? Jadi kayak guru itu sebagai wadah, bukan wadah. Guru itu sebagai yang punya ilmu, punya pengetahuan. Jadi sedangkan si murid cuma sebagai wadah yang cuma hanya menerima. Jadi menurut Paulo Freire itu juga tidak berhasil karena apa? Pendidikan itu sebenarnya itu harus ada namanya unsur dialog antara guru dan siswa. Jadi nggak ada namanya kesetaraan mungkin. Jadi gitu. Jadi keduanya harus memang saling bersatu. Praktek pendidikan itu. Terus menurut Paulo Freire itu dia mengomongkan ada jalan alternatif dalam menangani hal tersebut. Yang pertama, menurut dia lebih fokus ke problem posing education atau pendidikan hadap masalah. Nah, nanti dalam program itu nanti memungkinkan adanya konsientisasi atau kesadaran kritis. Jadi memunculkan pemikiran siswa. Iya, jadi kalau misal kita kena masalah down, kita tertekan, di situ kan akan muncul ide-ide solusi. Solusinya bakal muncul di situ. Mungkin kan ya dari yang sampai Anda udah menerangkan yang luar negeri, saya dalam negeri kan, jadi mungkin pada kali ini kan kita diskusinya mungkin itu dulu ya. Misalnya, tapi di sini udah paham kan? Paham, saya paham terkait yang Anda sampaikan. Mungkin kan terkait besok ingin membahas lagi tokoh-tokoh lain itu memang seru sih, Bang, seru. Jadi mungkin besok lagi karena waktu udah maghrib. Ya mungkin cukup itu teman-teman semua. Saya dan teman saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you too.